Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi anti perundungan. Perundungan atau bullying merupakan salah satu masalah yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Tindakan ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi korban, pelaku, bahkan lingkungan sekitar. Melalui materi ini, mari kita bersama-sama memahami apa itu perundungan, dampaknya, faktor penyebabnya, serta bagaimana cara mencegah dan mengatasinya agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu yang dianggap lebih lemah. Perundungan memiliki beberapa ciri utama. Pertama, dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti korban. Kedua, terjadi berulang kali kepada korban yang sama. Ketiga, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Perundungan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu perundungan fisik seperti memukul atau mendorong, perundungan verbal seperti mengejek dan menghina, serta cyberbullying atau perundungan melalui media sosial dan internet. Karena itu, kita perlu perundungan bukanlah candaan biasa, melainkan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Dampak dari perundungan memberikan dampak yang sangat merugikan. Bagi korban, perundungan dapat menyebabkan rasa takut, cemas, sedih, bahkan depresi. Korban juga dapat kehilangan rasa percaya diri dan mengalami penurunan prestasi akademik karena sulit berkonsentrasi dalam belajar. Bagi pelaku, kebiasaan melakukan perundungan dapat membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang agresif dan kesulitan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain dan di masa depan. Sedangkan bagi lingkungan, perundungan menciptakan suasana yang tidak nyaman, menimbulkan ketakutan, serta mengurangi rasa kebersamaan dan persatuan. Oleh sebab itu, perundungan harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Faktor adanya perundungan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perundungan. Pertama adalah faktor keluarga, pola asuh yang terlalu keras, kurang perhatian atau sering terjadi konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak. Kedua adalah faktor individu, beberapa anak mungkin memiliki keinginan untuk merasa berkuasa, memiliki harga diri yang rendah, atau kesulitan mengendalikan emosi. Ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan yang membiarkan tindakan kekerasan atau menganggap perundungan sebagai hal biasa dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Karena itu, pencegahan perundungan memerlukan kerjasama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanda korban perundungan. Kita juga perlu mengenali tanda-tanda seseorang menjadi korban perundungan. Salah satunya adalah perubahan perilaku secara tiba-tiba. Anak yang biasanya ceria bisa menjadi pendiam atau mudah marah. Korban juga dapat menunjukkan sikap menolak pergi ke sekolah atau tempat tertentu karena merasa takut. Selain itu, korban mungkin memiliki luka atau memar yang sulit dijelaskan penyebabnya. Tanda lainnya adalah sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Jika kita menemukan tanda-tanda tersebut, penting untuk memberikan perhatian dan dukungan agar korban tidak merasa sendirian. Ada beberapa cara untuk mencegah perundungan. Perundungan dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama, mengajarkan empati kepada anak sejak dini agar mereka mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua, mengajarkan keberanian untuk membantu teman yang menjadi korban perundungan dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang dipercaya. Ketiga, melatih kemampuan komunikasi yang baik dan asertif sehingga anak dapat menyampaikan pendapat tanpa menyakiti orang lain. Selain itu, sekolah dan keluarga juga perlu membuat aturan yang jelas mengenai larangan perundungan serta memberikan konsekuensi yang adil bagi pelanggarnya. Langkah bila ada perundungan. Jika kita melihat atau mengalami perundungan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menegur pelaku dengan sopan namun tegas, misalnya dengan mengatakan stop atau jangan lakukan itu. Kedua, membantu dan mendampingi korban agar mereka merasa aman dan tidak sendirian. Ketiga, segera melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, wali kelas, atau pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan baik. Ingatlah bahwa diam terhadap perundungan dapat membuat tindakan tersebut terus berlanjut. Peran orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perundungan.
Mereka perlu memberikan dukungan emosional dan mendengarkan keluh kesah anak dan membantu mencari solusi ketika anak menghadapi masalah. Selain itu, orang tua dan guru harus menjadi teladan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara baik. Mereka juga perlu menetapkan aturan yang jelas serta memberikan pendampingan kepada korban agar dapat pulih dan percaya diri kembali. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud. Kesimpulan pada presentasi ini, sebagai kesimpulan, perundungan adalah tindakan yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mencegah perundungan dan menanamkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan peduli terhadap sesama. Demikianlah materi mengenai edukasi anti perundungan yang dapat saya sampaikan, yaitu Hanus Sabila Nasution dari kelas PGMI B1. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan mengingatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.